Pak, izin Pak. Ya, silakan. Screen-nya dari kelompok ya Pak? Ya, langsung. Siapa Oh yang ya mau Pak, share screen? saya Pak. Hmm. Bisa? Belum bisa Pak. Yang tanda ini, tanda apa namanya? Petak ke atas itu. Nah, tuh sudah. Dibuka dulu ininya, apa namanya? PowerPoint-nya, nanti presentasinya jendela. Jendela, habis itu dicari mana Ya Pak, PowerPoint. Ya, ya. ya Pak, tunggu sebentar. Oke. Maaf Pak, nggak bisa dari tadi Pak. Bisa ya? Iya, Jaringan kali ya? Ya, di sini aja nggak apa-apa. Pak. Siapa yang mau itu? Saya bantu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi agama Islam sebagai bentuk akhlak mulia. Sebelumnya, anggota dari kelompok 4, saya sendiri, Eka Rizky Kurniati, Recha Nur Sintia, Siti Aisyah, dan Tessa Monika. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Recha Nur Sintia. Kepada Recha dipersilahkan. Pengertian dari akhlak. Akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, serta ijtihad sebagai
metode berpikir Islami. Secara kebahasaan, akhlak bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolok ukurnya. Di Indonesia, kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut orang yang berakhlak. Sementara orang yang tidak berlaku baik disebut orang yang tidak berakhlak. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Untuk menentukan ukuran baik buruknya atau mulia tercela haruslah dikembalikan kepada penilaian syara. Semua keputusan syara tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan tidak akan bertentangan dengan hati nurani manusia, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup akhlak. A. Akhlak terhadap Allah. Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun perilaku yang dikerjakan adalah 1. Bersyukur kepada Allah. Manusia diperintahkan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah, karena orang yang bersyukur akan mendapat tambahan nikmat, sedangkan orang yang ingkar akan mendapat siksa. 2. Meyakini kesempurnaan Allah. Meyakini bahwa Allah mempunyai sifat sempurna. Setiap yang dilakukan adalah suatu yang baik dan terpuji. 3. Taat terhadap perintahnya. Tugas manusia ditugaskan di dunia ini adalah untuk beribadah, karena itu taat terhadap aturannya merupakan bagian dari perbuatan baik. Selanjutnya, B. Akhlak terhadap sesama manusia. Banyak sekali rincian tentang perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal itu tidak hanya berbentuk larangan melakukan hal-hal yang negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib sesama. Selanjutnya C. Akhlak terhadap lingkungan. Dasar yang digunakan sebagai pedoman akhlak terhadap lingkungan adalah tugas kekhalifahannya di bumi yang mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Pengertian pembentukan akhlak. Menurut sebagian ahli, akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting atau gharizah yang dibawa manusia sejak lahir. Akhlak akan tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Akhlak manusia itu sebenarnya boleh diubah dan dibentuk. Oleh sebab itu, diperlukan usaha dan kemauan yang gigih untuk menjamin terbentuknya akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman, dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Riwayat Tirmizi. Baiklah, selanjutnya tujuan pembentukan akhlak.
Pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Secara umum, Ali Abdul Halim Mahmud menjabarkan hal-hal yang termasuk akhlak mulia atau akhlak terpuji, yaitu: 1. Mencintai semua orang. Ini tercermin dalam perkataan dan perbuatan. 2. Toleran dan memberi kemudahan kepada sesama dalam semua urusan dan transaksi, seperti jual beli dan sebagainya. 3. Menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus diminta terlebih dahulu. 4. Menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemurah, dan semua sifat tercela. 5. Tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama. 6. Tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang lain. 7. Berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Selanjutnya, ayo Pak. Faktor pembentukan akhlak. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Contoh faktor internal meliputi sebagai berikut: insting atau naluri, kebiasaan, keturunan, keinginan atau kemauan keras, dan hati nurani. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi lingkungan, pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, serta pendidikan masyarakat. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai materi agama Islam sebagai pembentuk akhlak mulia. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Baiklah, moderator saya izin bertanya. Moderator saya izin bertanya. Di sini saya ingin bertanya. Kan tadi disebutkan bahwa pendidikan itu kan menjadi salah satu tolak ukur pembentukan akhlak yang baik. Tetapi misalnya kan kalau di dalam pendidikan itu sendiri kan biasanya kan kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda sifatnya, terutama teman-teman kita yang sesama misalnya murid atau mahasiswa. Itu kan kadang-kadang ada sifat buruknya dan sifat baiknya. Dan sifat buruknya kadang-kadang kan kita suka mengucapkan kata-kata kasar. Nah, itu bagaimana tanggapan kalian dalam pembentukan akhlak? Sedangkan teman kita sendiri itu kadang-kadang mengucapkan kata-kata kotor begitu. Ya, mungkin itu saja. Cara untuk mempertahankan akhlak yang baik. Itu saja menurut saya di lingkungan pendidikan. Untuk moderator, saya izin bertanya.
Moderatornya mana? Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Oke. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara untuk merubah akhlak yang buruk dari kebiasaan? Terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, Karisti. Maaf sebelumnya izin bertanya, Ya, Jesse. apakah perbedaan antara akhlak dan ilmu akhlak? Siapa yang bertanya nih? Tolong sebutkan namanya. Desi Reski Junaidi, Pak. Jesse. Oke, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya diulangi? Apakah perbedaan antara akhlak dan ilmu akhlak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Karisti, kepada kelompok yang presentasi izin bertanya. Ya, Sebelumnya Alvin. nama saya Vimna Putra. Sini saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana cara kita membimbing seseorang yang telah terjerumus kepada akhlak tercela, misalnya dia menyimpang secara moral? Terima kasih.
sambil nunggu dia menjawab, kita absen dulu ya. Silahkan dibuka kolom chatnya. Baik, pertanyaan Karisti akan dijawab oleh Tessa Monika. Kepada Tessa dipersilahkan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Kak Rizky. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengubah akhlak yang buruk menjadi baik, yang buruk dari kebiasaan. Nah, mungkin dari saya sendiri cara untuk mengubahnya itu adalah muhasabah diri, lalu mengintrospeksi diri, rajin membaca Al-Quran, dan berteman dengan orang-orang yang baik, soleh dan soleha, serta memotivasi diri untuk selalu istiqomah di jalannya. Terima kasih untuk jawabannya, Tessa. Sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan Jessie akan dijawab oleh Reca. Kepada Reca dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessie. Apa perbedaan akhlak dan ilmu akhlak? Perbedaan akhlak dan ilmu akhlak adalah perilaku atau etika. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau etika, sopan santun, dan tata krama. Mungkin itu saja yang jawaban dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alpin. Cara membimbing seseorang yang terjerumus ke dalam akhlak tercela. Menurut saya, dengan melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi nasihat serta semangat untuk meninggalkan perbuatan tercela tersebut. Karena perbuatan tercela sangatlah tidak wajar untuk dilakukan bagi orang yang berakhlak. Mungkin itu saja, Alpin, jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Sama-sama.
Baik, pertanyaan dari Wahyu Wiranda akan dijawab oleh Siti. Kepada Siti dipersilakan. Baik, tadi pertanyaannya orang yang berpendidikan tapi sering berkata kotor. Nah, itu menurut saya sebenarnya mungkin bisa dilihat dari orang itu yang misalnya yang berkata kotornya itu. Nah, mungkin ini nih orangnya biasanya kalau dia berkata kotor itu orangnya yang tidak berpendidikan. Nah, jarang ini saya melihat di kehidupannya misalnya orang yang berpendidikan itu berkata kotor. Nah, karena di pendidikan itu sudah diajarkan bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana tindakan yang baik, tindakan yang benar, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi bagaimana mempertahankan sikap yang baik di lingkungan pendidikan. Nah, itu bisa dilakukan dengan kita bergaul dengan orang yang sifatnya itu baik, mungkin bisa seperti itu. Nah, kalau kita di pergaulannya itu buruk, nah pasti kita akan ikut atau terjerumus ke sikap yang buruk juga. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih kepada Siti. Jadi maksudnya kalau kita sudah di dunia pendidikan itu, meskipun ada yang berkata kotor, kita harus bisa mengadaptasi diri kita supaya tidak berperilaku seperti itu. Ya, terima kasih untuk Siti. Oke, sama-sama Wahyu. Baik, pertanyaan dari teman-teman sudah kami jawab. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai materi agama Islam sebagai pembentuk akhlak mulia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang absen baru 18 orang ya yang absennya. Silakan dibuka kolom chatnya. Sebentar saya menambahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Nah, pertama pertanyaan dari Wahyu Wiranda ya, tentang pendidikan menjadi tolak ukur akhlak yang baik. Tapi mengapa banyak orang-orang yang terdidik, sarjana, doktor, sering kadang-kadang mengatakan kata-kata kotor atau kasar. Nah, coba kita lihat seperti para koruptor di negara kita ini ya. Nah, itu kan orang-orang berpendidikan, ya kan? Nah, tapi kok kenapa orang berpendidikan akhlaknya jadi buruk gitu? Nggak sebaliknya kan? Seharusnya orang yang tidak berpendidikan akhlaknya buruk gitu. Tapi ada kadang-kadang orang yang dia walaupun tidak sekolah tapi dia jujur, yang tidak pernah mengambil hak orang lain. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jawabannya karena itulah pendidikan yang tidak sejalur dengan pendidikan agama. Nah, kalau pendidikan yang mempelajari ilmu-ilmu umum, tergantung dengan bidangnya masing-masing ya. Kalau tidak dibarengi dengan agama yang baik, maka itulah yang akan terjadi ya. Karena apa? Karena dia tidak dengan ilmu yang dia miliki, nah itu dia merasa tidak ada yang mengawasinya, tidak ada yang mencatat amalnya, sehingga akhirnya muraqabatullah itu tidak ada dalam dirinya, atau pengawasan Allah tidak ada dalam dirinya. Sebenarnya cukup seseorang itu meyakini iman kepada malaikat saja, dia nggak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat ya. Iman kepada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat setiap perbuatannya, dan beriman kepada asmaullah yang
Al-Basir, yang maha melihat apa yang dia lakukannya. Beriman saja sudah membuat orang menjadi baik seharusnya. Ya, belum lagi dengan yang lain-lainnya. Nah, oke, baik. Bagaimana cara mempertahankan akhlak yang baik di lingkungan pendidikan? Nah, tadi udah benar jawabannya. Jangan ikut-ikutan, jangan terjerumus, ya. Seperti misalnya yang anak-anak sekarang sering berbicara yang tidak baik, misalnya para gamer-gamer itu ya. Nah, itu kayak perkataan anjing itu biasa ya. Perkataan apa lagi? Cuk, cuk, apa itu cuk ya? Cuk itu artinya apa ya? Coba saya lihat dulu ya. Jancuk itu apa sih? Oh, persetan artinya, jancuk itu ya. Bahasa Jawa ya. Nah, saya ngatain temannya setan kan. Apalagi misalnya. Nah, itu terbentuk dari apa? Dari lingkungan. Dari lingkungan yang suka main game karena menganggap itu suatu hal yang keren. Itu adalah perkataan yang gaul. Nah, jadi ikut-ikutan. Nah, orang yang dia membentengi dirinya dengan iman kepada Allah, nah dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu ya. Nah, oke, itu akhlak yang di lingkungan pendidikan. Nah, jadi ada beberapa tipe ya. Teman itu ada beberapa tipe. Yang pertama, ada teman itu yang dia menjadi sebuah da itu adalah sebuah penyakit. Ya. Nah, apa misalnya tadi? Nah, tadi berteman dengan teman yang suka bolos, berteman yang suka minuman keras, berteman dengan orang yang suka mencuri. Nah, itu dia yang memiliki penyakit, maka minimal penyakitnya menular ke kita. Minimal dengan baunya, kata Rasulullah. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk adalah sebagaimana dia berteman dengan seorang pandai besi, yang mana walaupun dia tidak membuat besi, akan tapi dia mendapatkan bau apeknya. Tapi perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh, maka dia seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun dia tidak diberikan minyak wanginya, tapi minimal dia mencium bau harum dari orang yang menjual minyak wangi tersebut. Nah, jadi kawan yang sebagai sebagai penyakit, nah itu minimal ketika kita berteman dengan dia, kita terkategori orang yang dicap orang sebagai orang yang buruk gitu, minimal seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada teman itu sebagai dawa, sebagai obat ya. Sebagai obat. Apa itu sebagai obat? Yaitu berkawan dengan orang yang misalnya pandai baca Quran, nah, diajarkan sama dia Al-Quran. Berkawan dengan teman yang pandai misalnya tukang bangunan, misalnya diajarkan bagaimana cara membuat bangunan dan lain sebagainya. Itu menjadi dawa, menjadi obat. Ada teman yang membuat kita menjadi sebagai giza. Apa itu giza? Gizi ya. Gizi ngobrol dengan dia dalam perkara dunia dan akhirat, gizi kita nambah gitu kan. Jadi yang diomongan tuh bukan omongan kosong gitu, tapi yang bermanfaat. Nah, ini teman seperti ini ditemani. Ada juga orang yang menjadi teman kita itu sebagai halakun kulluh, yaitu menyebabkan kebinasaan bagi kita. Apa itu? Teman yang mengajak kita kepada kemusyrikan misalnya. Ajak kita beli buntut misalnya. Ajak kita nyembah berhala. Ngajakin kita mendengar ramalan-ramalan bintang. Nah, itu. Teman yang dua ini kita temani, apa itu yang menjadi gizi bagi kita dan yang menjadi obat bagi kita. Teman yang memberikan penyakit dan teman yang membuat kita menjadi binasa, maka kita tinggalkan. Jadi caranya adalah, nah, kata Rasulullah, rumusnya kayak gini ya. Kata Rasulullah, dinul almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung ya dengan agama dengan siapa dia berteman. Pandur ya mimman yukhalil, maka pilih-pilihlah dengan siapa kamu berteman. Nah, itu caranya. Yang kedua, bagaimana cara kita merubah akhlak yang buruk dari kebiasaan? Misalnya apa? Kebiasaan bangun siang misalnya, bangun subuh jam 8 kan?
jam 8 itu mah langsung dirangkap ya, sholat subuh dengan sholat duha. Jadi duha berkunut jadinya. Itu kan kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk, ya, kebiasaan jahil misalnya, jahil ya. Atau kalau perempuan kebiasaan ngerumpi misalnya. Ngerumpi. Pokoknya kalau nggak ngerumpi itu saya pusing kepala gitu misalnya. Kalau nggak nyakapin orang lain, nah pusing kepala saya misalnya. Atau kebiasaan ngutang misalnya. Nah, ngutang nggak dibayar-bayar. Ya kan? Nah, ini kebiasaan buruk nih. Bagaimana caranya? Nah, kebiasaan buruk ini pertama dengan kita mempelajari, ya, kita memahami, tahu ilmunya bahwa nah kita ini memiliki kebiasaan buruk. Nah, ketika sudah ada ilmunya, maka mau tidak mau kita harus amalkan, kita harus praktekkan. Nah, diawali dengan muhasabah tadi, benar, muhasabah diri. Ya Allah, banyak dosa saya ya. Dosa nyakapin orang, dosa utang, dosa ngerumpi, dosa lain sebagainya. Kita tahu itu yang tidak baik, maka kita akan kalau tahu ilmunya itu sebuah perbuatan yang dilarang dalam agama kita, maka kita akan menghindarinya. Nah, dari yang kecil-kecil, misalnya sering terlambat bangun pagi misalnya. Nah, belajar ya dibiasakan. Nah, kan bisa itu karena biasa ya. Nah, bisa itu karena biasa. Jadi dibiasakan dulu, biasakan dulu. Awal-awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan jadi sebuah kebiasaan. Saya itu membiasakan anak saya bagaimana agar dia ke masjid. Nah, itu dari mulai kelas 1 SD, TK tuh dia belum bisa untuk diam ya. SD itu sudah mulai saya ajak sholat subuh. Kalau dia nggak bangun, saya tarik kakinya, ya diajak kan. Nah, itu cara membiasakannya. Awal-awalnya dia ngantuk, tidur di masjid, sender-senderan. Nah, sholat subuh sengaja nyari tempat yang di tepi dinding gitu kan. Nah, jadi sambil gitu kepalanya di dinding. Enggak apa-apa. Yang namanya kita mengajarkan kan kebiasaan baik. Nah, lama-lama udah biasa. Teruskan dibangunkan, sholat. Nah, paling sebentar, langsung berangkat. Nah, itu caranya. Ya. Jadi dimulai dengan sebuah kebiasaan. Perbedaan antara akhlak dan akhlak sudah dijelaskan. Nah, cara membimbing seseorang yang terjerumus ke dalam akhlak tercela. Pertanyaan dari Alvin ya. Misalnya apa akhlak tercela? Misalnya suka membuat kerusuhan, suka berjudi, misalnya suka minum minuman keras, apalagi ya, dan lain sebagainya. Bagaimana cara membimbingnya? Ini tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung. Oi, minuman keras haram, langsung bonyok kening kita, ditinju sama dia ya. Nah, jadi itu harus bertahap membimbing seseorang yang terjerumus ke akhlak tercela ini. Pertama mungkin pertama kita harus memahami karakter orang tersebut. Yang kedua, kita harus mempelajari bagaimana psikologis orang tersebut. Psikologisnya bagaimana, maksudnya kita cara bisa masuk ke dalam hatinya kan. Kemudian membahasakan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh dirinya dan menyampaikan hal-hal yang kesannya tidak menggurui gitu kan, menggurui. Kalau kalian teman sebaya kan tidak apa-apa saling menggurui, saling menasihati nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang berbuat tercela ini adalah orang yang lebih tua dari kita atau orang yang mungkin lebih pintar, lebih tinggi pendidikannya dari kita, tidak bisa seperti menggurui. Ya, kita harus menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami dan kesannya tidak menggurui. Oke, baik. Sebagai closing, bahwa dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu sebelum datangnya Islam itu mereka memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya mereka memiliki akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, di antara akhlak yang buruknya itu, di antara mereka itu suka mabuk-mabukan dan berjudi, itu budaya Arab dulu sebelum Rasulullah datang. Kemudian suka berbangga dengan nasab dan mencela keturunan orang lain yang tidak mulia Ini turunan ini misalnya, Bilal kamu dari orang hitam Afrika, mencela keturunan. Kemudian meremehkan, menghinakan orang miskin karena ada kasta-kasta, ada istilahnya suku-suku di sana, yang mana sebagian suku adalah suku yang ternama dan sebagian lain tidak ternama, yang biasa saja.
Nah, dulu di zaman jahiliyah itu anak-anak perempuan itu dibunuh ya. Nah, ini bagian dari akhlak buruk orang-orang Arab jahiliyah. Kalau misalnya lahir anak perempuan, muswaddat wujuhuhum. Apa maksudnya adalah muka orang tuanya jadi menghitam dikarenakan anak perempuan di zaman itu adalah anak-anak yang apa namanya tidak memberikan orang tua mereka itu nama baik gitu ya. Justru mencoreng nama baik orang tuanya. Ada juga pergaulan bebas di masa jahiliyah, itu diantaranya adalah misalnya dalam hal pernikahan. Nah, ini ada empat metodologi pernikahan diantaranya ya, yaitu pertama, ini perempuan perlu tahu ya bahwa ketika datangnya Islam itu perempuan itu menjadi manusia yang dimuliakan dalam agama kita. Nah, yang pertama ya, yaitu seorang laki-laki itu meminang wanita atau anak perempuan kepada walinya dan membayar mahar kemudian menikahinya. Ini biasa yang seperti kita lakukan. Ada bentuk yang kedua, yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika istrinya itu suci dari haid, maka lakinya berkata, "Pergilah kau kepada si fulan dan mintalah untuk berkumpul dengannya." Nah, dan kemudian suaminya menjauhinya. Nah, itu yang berikutnya. Ada juga yang ketiga, yaitu sejumlah laki-laki 10 orang itu berkumpul. Nah, kemudian mereka mencampuri seorang wanita. Nah, apabila kemudian wanita itu hamil dan melahirkan anaknya, nah kemudian perempuannya itu bebas memilih siapa di antara 10 orang itu yang menjadi ayahnya, ayah dari anaknya. Bukan jahiliyah tuh. Ada juga bentuk yang keempat, yaitu ya, berhimpunnya banyak laki-laki lalu mereka mencampuri seorang wanita yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya sebab mereka adalah itu seperti ya pekerja seks seksual ya, pelacur-pelacur yang memasang bendera di pintu rumah mereka. Nah, itu di masa jahiliyah. Namun datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Datangnya Rasulullah ke dalam kehidupan umat manusia, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itu tidak langsung, bertahap. Ya, kalau misalnya langsung bilang kepada masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, nah diawali oleh Rasulullah sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur dulu, bekerja keras, ya. Nah, kemudian baru ketika dia mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, semua perkataan yang dia sampaikan itu bernuansa kebenaran, jadi orang yang tidak akan menolaknya. Tapi kalau misalnya di antara kita misalnya ada orang yang berakhlak rajin ngemberak, misalnya kerjanya rajin ngemberak, ada nggak yang ngemberahim gitu orang ya, rajin ngemberak, pokoknya ngemberak, nggak ngemberak tidak nyaman pokoknya. Nah ini bahaya nih ya. Jadi kalau orang suka berbulak itu orang-orang ketika ngelihat dia berbicara sebenarnya orang tidak percaya gitu, karena jadi kebiasaan, jadi adab, jadi akhlak. Nah, tapi Rasulullah itu dibentuk pertama kali adalah Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, sungguhnya aku diutus untuk dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dari akhlak yang tadi ya sangat tidak baik, nah, sekarang kita lihat wanita-wanita dimuliakan, agama kita memuliakan wanita dengan menyuruhnya memakai hijab. Wanita itu boleh melakukan aktivitas sebagaimana laki-laki, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi wanita di zaman Islam ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan masa jahiliyah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, para sahabat bertanya kepada istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan itu adalah Rasulullah. Ya, melihat bagaimana Rasulullah mengamalkan isi dalam Al-Quran, itulah Rasulullah. Nah, jadi implementasinya bagaimana? Nah, sebagai seorang perawat,
seorang mahasiswa, seorang peserta didik yang berakhlak yang baik. Nah, nanti ketika turun di dunia kerja, nah ini akan dilihat ya. Misalnya apa akhlak yang tidak baik, misalnya bagian dari akhlak ya, adab akhlak misalnya. Suka terlambat masuk misalnya tempat kerja misalnya. Kan kurang baik ya. Apa misalnya di tempat kerja ada gerombolan ini suka ngomongin gerombolan ini, ada geng-gengnya ya. Nah, kemudian kadang-kadang suka iri dan dengki, itu kan akhlak yang buruk kepada orang lain ya. Oh, itu misalnya kerjanya sama macam aku tapi kok dia lebih tinggi gajinya misalnya kan. Nah, itu kan bagian akhlak yang kurang baik karena sifat tercela. Nah, maka itulah agama yang mengkontrol itu. Kemudian bagaimana akhlak ini adalah bentuk dari ya, implementasi ilmu agama yang kita pahami hingga membentuk sebuah karakter yang baik bagi seorang muslim. Nah, cukup sebenarnya untuk menciptakan seorang muslim yang berakhlak baik itu dengan sholat sebenarnya. Satu aja kunci, sholat aja. Ya. Inna sholata tanha 'anil fakhsya wal munkar. Sholat itu mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan fakhsya? Fakhsya itu apa? Nah, misalnya berkata yang tidak baik tadi. Misalnya suka berkata anjing, babi, buaya, semua ya, hewan-hewan kebun binatang keluar semua. Ya. Koleksi sama dia. Nah, kemudian apa tadi? Jancu, apalagi anjay kan, anak-anak sekarang kan. Nah, itu. Nah, itu perbuatan fakhsya, yaitu berkata jorok ya. Kemudian maaf pornografi ya, berkata-berkata yang jorok seperti itu. Nah, itu fakhsya. Salat itu membentuk orang agar tidak melakukan perbuatan fakhsya. Kalau salatnya baik ya. Nah, jadi fakhsya itu sumbernya dari otak, pikiran dan hati yang kemudian muncullah sebuah perbuatan yang kemudian tidak baik. Ada juga perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar adalah perbuatan yang merugikan orang lain seperti mencuri, merampok, membunuh. Nah, itu sebenarnya terangkum dalam sholat. Orang yang sholatnya baik seharusnya dengan bimbingan sholat tersebut menjadi sebuah karakter dalam hidup. Dia juga baik. Sholatnya baik, berkataannya baik juga. Ya, sikapnya baik juga, akhlaknya pasti baik juga gitu. Nah, jadi itu hubungannya. Belum lagi yang lain-lain. Sholat itu bisa mengabulkan keinginan-keinginan kita, doa kan. Sholat itu sebagai penenang hati kita. Sholat itu adalah sebagai sarana untuk mencapai kesuksesan bagi dunia maupun akhirat. Itu ada dalam inti di sholat sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang tidak menggali lebih dalam. Yang kita lakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Oke, cukup insyaallah. Ada yang mau didiskusikan kembali? Oke, kalau tidak ada, silakan ditampilkan wajahnya, baik yang sudah bangun ataupun yang baru bangun tidur. Oke, terima kasih. Bentar ya, saya screenshot dulu. Oke. Nanti gambar kalian tuh bisa dilihat di Philip tuh. Ada yang lagi ketawa, ada yang lagi cemberut. Ya, 1, 2, 3. Cekrek. Nah. Oke, sudah. Insyaallah sudah di screen. Terima kasih semua ya. Sudah hadir 29 orang, yang absen itu sudah 32 orang. Nanti tolong Alvin kalau ada yang izin bilang ya. Tolong bilang, Pak, yang ini izin gitu. Biar nanti ketika saya mengisi si akadnya saya tahu ya. Oke. Syukron, jazakumullah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Untuk kuliah hari ini semoga bermanfaat untuk menasihati diri saya pribadi dan untuk kalian semua. Saya ucapkan
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke semua ya.